1948. Kudeta Madiun, PKI, yang sebelumnya dibubarkan Belanda, kembali muncul. Dipimpin Musso yang baru pulang dari Moskow, mereka deklarasikan Republik Soviet Indonesia di Madiun. Tujuannya jelas, menggulingkan Soekarno-Hatta dan mendirikan negara komunis. Dalam waktu 2 minggu, TNI mengepung, Musso tewas, dan ribuan anggota PKI ditangkap. Ini adalah kudeta pertama terhadap Republik. Dan gagal total. 1950. Kudeta APRA. Belanda belum benar-benar pergi. Mereka ingin bentuk negara federal. Raymond Westerling, bekas komandan pasukan khusus KNIL, membentuk milisi APRA, Angkatan Perang Ratu Adil. Tanggal 23 Januari tahun 1950, mereka menyerbu Bandung. Puluhan tentara Indonesia tewas. Tujuannya, menggagalkan pembubaran negara-negara boneka Belanda dan menjaga pengaruh kolonial. Namun serangan terhadap Jakarta gagal total. Westerling melarikan diri ke Singapura. Upaya kudeta federalis gagal. Tahun 1957 sampai tahun 1958. PRRI dan Permesta. Panglima militer dari Sumatera dan Sulawesi kecewa. Mereka merasa Jakarta terlalu Jawa sentris. Didorong ketegangan politik dan tekanan ekonomi, mereka membentuk pemerintahan tandingan. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, PRRI, di Sumatera. Perjuangan Rakyat Semesta, Permesta, di Sulawesi. Dari balik layar, Cia ikut membantu karena takut Indonesia condong ke kiri. Namun Soekarno tak tinggal diam. Operasi militer besar-besaran digelar, lewat udara, laut, dan darat. PRRI dan Permesta ditumpas. Sebagian pemimpinnya ditangkap, sebagian lagi kabur. Kudeta daerah, gagal, 1965. Gerakan tanggal 30 September. Tengah malam, 6 jenderal diculik dan dibunuh. Sebuah kelompok dalam tubuh TNI AD menyebut aksinya penyelamatan revolusi. Letkol Untung jadi tokoh kunci. Markas besar Kostrad dan RRI sempat mereka kuasai. Namun gerakan ini lumpuh hanya dalam hitungan jam. Soeharto, yang saat itu menjabat Panglima Kostrad, bergerak cepat ambil alih kendali. PKI dituduh sebagai dalang. Dan dalam waktu singkat, mereka diburu dan dibasmi. Soekarno perlahan tersingkir. Soeharto naik ke tampuk kekuasaan. G30S gagal sebagai kudeta bersenjata, tapi efeknya membuat kudeta lain berhasil. 1980. Petisi 50. Soeharto menguasai Indonesia tanpa lawan berarti. Tapi muncul 50 tokoh nasional, termasuk Jenderal Nasution, yang secara terbuka mengkritik Soeharto. Mereka menolak penggunaan Pancasila sebagai alat pembungkam oposisi. Mereka tak membawa senjata, tapi suara mereka dianggap ancaman. Soeharto membungkam mereka secara ekonomi, sosial, dan politik. Mereka diisolasi, dibungkam, dan dilupakan. Bukan kudeta, tapi sebuah perlawanan elit yang gagal melawan sistem. 1998. Reformasi. Krisis ekonomi menghantam. Rupiah anjlok. Harga melambung. Mahasiswa turun ke jalan. Gedung DPR dikepung. Kerusuhan meledak di berbagai kota. TNI pecah. Soeharto kehilangan dukungan. Tekanan datang dari dalam dan luar negeri. Akhirnya, tanggal 21 Mei tahun 1998, ia mengundurkan diri. Habibie menggantikannya. Ini bukan kudeta dengan senjata, tapi tekanan rakyat yang mengguncang tahta. Sebuah kudeta sipil, dan berhasil. 2001, Gus Dur dilengsarkan. Abdurrahman Wahid menghadapi konflik dengan DPR, TNI, dan elit politik. Ia mencoba membubarkan DPR lewat dekret, tapi justru dilengsarkan oleh MPR. Megawati naik sebagai presiden. Gus Dur menyebut ini kudeta konstitusional. Tak ada tentara, tak ada kekerasan, tapi kekuasaan berpindah paksa, dan itu cukup untuk disebut kudeta yang sah atau yang dibungkus hukum. Total, 7 kudeta, 3 pakai senjata, 4 lewat tekanan politik dan sistem. Ada yang gagal dalam semalam, ada yang berhasil dengan diam-diam, tapi semua mengubah arah sejarah Indonesia. Dan semuanya nyata.